Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dengan saya, Eka Rosiani dari TK Pertiwi Karangraung Sokaraja. Saya Desirina Purkantini dari SMP Negeri 1 Karanglewas. Saya Mujiani Purwaningsih dari SD Negeri Karanglewas Kidul. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Baik Bu Desi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Eka. Alhamdulillah, baik Bu Desi. Sebelum kita memulai percakapan kucingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses kucing ibu dengan kucing nanti. Namun sebelum ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya agar ibu juga tahu yaitu yang pertama, saya harapkan dalam percakapan nanti Ibu Desi sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, Ibu juga diharapkan sudah memiliki kompetensi inti dari kucing, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Saya juga berharap nanti ketika percakapan kucing menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Begitu rubrik penilaian yang saya gunakan sebagai acuan dalam observasi. Bagaimana, bisa dipahami Ibu Desi? Bisa dipahami Bu Eka. Ya. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Silakan. Ya. Kira-kira Bu Desi, kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan ingin mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik-baik. Dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi spesifik yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan kucing nanti? Baik. Yang kompetensi spesifiknya adalah saya mau mendengarkan aktif agar saya bisa menggali potensi coachee dan coachee bisa menemukan solusi yang tepat atas masalah yang coachee temui. Baik. Lalu untuk indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam percakapan ini, tolak ukurnya kira-kira bagaimana Bu Desi? Baik, indikator ketercapaiannya yang ingin saya tuju adalah bahwa nanti dalam percakapannya saya bisa menerapkan alur tirta dengan lembut, dan saya juga bisa menggali ide-ide dari coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi atas permasalahan yang coachee temui. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan dari percakapan kali ini bisa tergali dengan maksimal Hanya itu saja Ibu yang saya tanyakan. Semoga percakapan kali ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu Desi tentukan. Selamat memulai percakapan coaching dengan coachee. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Apa kabarnya Bu Desi juga? Alhamdulillah, saya sehat. Budi, ini saya perhatikan
senyum Buning tidak seperti biasanya nih ya. Seperti ada sesuatu yang sedang dirasakan. Ya, kira-kira ada apa Buning? Apa terlihat jelas di muka saya nih, Bu? Iya, nggak seperti biasanya Buning yang ceria. Ya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang sedang dirasakan sama Buning. Ya, betul Bu Desi. Ini sudah saya sedang memikirkan bagaimana saya itu mengajar atau memberikan materi ke murid saya. Itu ada 2 siswa, 2 murid yang untuk huruf, untuk kata sudah bisa, menyambungnya pun bisa, tetapi ketika pemahaman ke materinya itu masih kosong, masih nol gitu loh Desi. Yang disampaikan itu berarti terkait pembelajaran di kelas ya? Ya Allah. Bu. Jadi jadi tadi yang disampaikan Buning adalah pembelajaran terkait anak ya. Iya, betul. Nah ini dari yang permasalahan tadi, jadi apa yang bisa saya bantu Buning dan apa yang ingin dicapai oleh Buning dari percakapan kita hari ini? Iya, ini saya ingin bisa meminta Bu Desi memberi solusi kepada saya bagaimana caranya supaya anak itu mudah mengerti, apakah model pembelajarannya atau mungkin medianya harus saya ganti atau saya perbanyak atau dengan media bermacam-macam. Karena yang sudah saya lakukan itu di kelas, anak saya suruh menulis Bu Desi. Dengan menuliskan otomatis anak membacanya. Kemudian saya juga memberikan gambar-gambar untuk bisa dia memberi nama dengan sesuai gambarnya itu gambar apa. Seperti itu Bu Desi. Tentunya sudah banyak ya yang Buning lakukan untuk istilahnya supaya anak tidak seperti yang tadi disampaikan ya, supaya dia bisa lebih semangat. Nah, kalau misalkan tadi sudah dilakukan, kira-kira perkembangan anak sampai sejauh ini bagaimana? Nah ini yang masih menjadi semacam beban untuk saya. Anak itu seperti kalau dari awal mungkin ya anak itu belum tahu sama sekali. Ini lambat sekali Bu Desi untuk pemahaman ya, untuk pemahaman materinya. Jadi saya itu masih bingung di caranya, cara metodenya yang tepat itu seperti apa. Dengan memberi gambar sudah, dengan menulis dan membaca sudah. Karena saya kan di kelas 4 nih Bu Desi, kalau di kelas 4 itu kan sudah bukan lagi kita mengajarkan tentang huruf, kata, dan kalimat ya, sudah ke materi yang luas. Nanti juga materi itu akan dibawa ketika anak ujian. Nah ini yang harus saya lakukan itu harus yang seperti apa? Seperti itu Bu Desi. Saya mau solusinya, mungkin ada dari Bu Desi ada alternatif yang lain selain yang sudah saya lakukan tadi. Betulnya tadi sudah banyak yang dilakukan oleh Buning. Nah, terkait dengan tadi yang sudah dilakukan, apakah Buning sudah mungkin melibatkan orang lain supaya anak tadi bisa berubah lebih baik? Ya, untuk pembelajaran di kelas memang saya masih pakai itu minta temannya untuk ngajari, istilahnya apa ya, tutor sebaya. Cuma memang belum saya konsultasikan dengan orang tua. Nah, anak-anak kan harusnya selain belajar di sekolah juga di rumah tetap belajar nih, berkelanjutan. Nah ini memang belum bertemu dengan orang tua karena saya juga kegiatan di sekolah banyak, jadi baru tadi minta yang bantuan teman. Oke, terima kasih Buning. Ini saya tertarik dengan tutor sebaya ya, yang tadi sudah diberikan. Kira-kira dari yang tadi beberapa kali yang dilakukan, ada prioritas apa yang utama yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Prioritas utamanya adalah yang kita
maaf apa, memanggil orang tua. Kita memanggil orang tua, terus nanti juga saya mau minta bantuan dengan guru senior yang kalau guru senior itu kan terkenalnya sabar nih, yang di kelas rendah itu untuk melatih membaca lancar seperti itu. Yang tutor supaya tetap berlanjut, kemudian meminta orang tua juga untuk berperan di sekolah. Selain kami berusaha di orang tua untuk berperan di rumah selain kami yang berusaha di sekolah. Itu. Terima kasih. Saya suka sekali hari ini percakapan kita berkembang ya, artinya dari tadi permasalahan di kelas ternyata Budi sudah melibatkan banyak pihak termasuk yang lain dan juga orang tua. Nah, kemudian berikutnya Budi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi sudah disampaikan? Ya, komitmen yang mau saya lakukan pertama yang dalam waktu dekat adalah memanggil orang tua. Kemudian saya sampaikan laporan hasil belajarnya untuk beliau ini nanti bisa membantu di rumah. Yang kedua juga berkolaborasi dengan guru senior untuk bisa membantu saya membimbing murid saya yang belum mampu. Baik Budi, ini bagus sekali karena Budi sudah mulai artinya sebagai seorang guru kan pastinya ingin menjadikan anaknya tidak hanya cerdas dari akademisnya tapi dari emosionalnya juga dipastikan yang akan sangat baik. Nah, terima kasih Budi untuk percakapan kita hari ini. Kira-kira untuk skala kalau diperkirakan antara tadi itu 1 sampai 10, kira-kira Budi sudah melaksanakan sampai dengan skala berapa? Kalau saya pribadi untuk pelaksanaan sudah di 8, tapi untuk hasil masih di 6 Bu Desi ya, karena memang kemajuannya masih lambat sekali, itu saya sadari Bu Desi. Semoga dengan semangat Budi tadi yang tadi menyampaikan sudah 8 Ibu, walaupun dari hasil bisa 6, semoga bisa terus nanti bertambah sesuai dengan harapan. Ya, terima kasih Budi untuk percakapan hari ini. Terima kasih Budi sudah menyampaikan apa yang dirasakan dan juga sudah sebetulnya mencari solusi sendiri dari apa yang tadi disampaikan. Ya, terima kasih juga buat Bu Desi. Saya jadi plong, semoga senyum saya kembali ke awal lagi, tidak senyum yang berat. Alhamdulillah sudah. Ya. Baik Bu Desi, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan coaching. Ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya sampaikan, ini saya mau menanyakan beberapa hal. Boleh nggih? Baik. Bu Desi, tadi Ibu sudah melakukan coaching nggih? Kira-kira apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya, terima kasih mereka. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan dari potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi yang Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan catatan saya, Bu. Dari catatan saya itu tadi Ibu sudah menggunakan betul prinsip kemitraan, terbukti tadi ketika melakukan percakapan Ibu sudah merasa setara, tidak ada perbedaan kasta atau apa Ibu. Dan ada prinsip proses kreatif. Ibu juga sudah menggali kreativitas dari coaching, dan Ibu juga tadi sudah memaksimalkan potensi coaching. Terbukti tadi coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya, saya lihat. Dan dari percakapan Ibu tadi, Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu sudah mampu
mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu tadi juga sudah menetapkan alur tirta nih, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Yang sudah dari coachingnya saya tadi sudah bisa tergali nih Bu Desi. Dan alhamdulillah gambaran secara umum Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan baik. Masya Allah Bu Desi. Lalu Bu Desi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan percakapan coaching tadi? Terima kasih Bu Eka. Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Jadi coach tadi ada sedikit unek-unek. Seharusnya tadi saya itu menggunakan teknik stop agar coach lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan. Baik, ya. Jadi kehadiran penuh yang Ibu harapkan mudah-mudahan bisa dikembangkan di diri Ibu di proses coaching yang berikutnya ini. Saya berdoa semoga teknik ini bisa Ibu kembangkan dan maksimalkan dalam diri Ibu Desi, dan semoga kompetensi yang lain juga terus dimaksimalkan Ibu Desi. Semoga proses ini terus diterapkan, tentunya dalam pelayanan coaching Ibu tetap berpegang teguh dengan alur tirta. Jadi alur tirta ini harus terus dilaksanakan. Terima kasih Ibu Desi. Ini adalah sebuah proses yang luar biasa bagus. Semoga bisa berdampak baik ke depannya buat diri Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Bu Ning, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dari Ibu dengan coaching nanti. Ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu juga tahu nih. Ya. Yang pertama yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua Buni juga diharapkan nanti sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap nanti ketika percakapan coaching menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Begitu rubrik penilaian yang saya gunakan sebagai acuan dalam observasi. Bagaimana? Ini bisa dipahami ya? Iya Bu Desi, insya Allah saya paham. Ya. Baik Ibu, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu kembangkan dalam proses percakapan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu. Saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik Bu. Kemudian dari dua kompetensi tadi, kira-kira kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan dari percakapan coaching? Untuk kompetensi spesifiknya saya mau mengambil yang mendengarkan aktif. Ini agar saya bisa menggali potensi coach dan coach bisa menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapinya. Itu Bu Desi.
Baik, Buni. Kemudian untuk perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam percakapan ini, kira-kira tolak ukurnya yang ingin dicapai itu yang bagaimana? Ya, sebagai tolak ukurnya saya menggunakan indikator ketercapaiannya yaitu menerapkan alur tirta. Ini, dengan runtut dan saya bisa menggali ide-ide dari permasalahan yang Koji hadapi. Ya, baik, Buni. Dari indikator yang Ibu sampaikan dari percakapan kali ini bisa tergali dengan maksimal ya. Nah, hanya ibu yang saya ingin tanyakan, semoga percakapan kali ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan. Ya, selamat memulai proses percakapan dengan Koji. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kuning. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kuning. Ya. Kok jawabannya tidak begitu bersemangat Tante ya? Iya. Adakah sesuatu yang dirasakan mungkin? Biasanya saya tidur nyenyak, malam tadi saya juga keingat murid saya, Kuning. Yang kalau di sekolah ini akhir-akhir ini nggak tahu kenapa nggak mau melakukan kegiatan. Oh, seperti itu. Sukanya mojok, Kuning. Ya, jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang dicapai dari percakapan kita hari ini? Saya kepengen murid saya ini kembali ceria, kembali mau mengikuti pembelajaran, bermain bersama teman-teman yang lain di kelas, kembali aktif begitu, Kuning. Berarti ini anaknya murung ya. Karena dari kemurungan ini apakah yang sudah Bu Eka lakukan mungkin ke anaknya? Bisa, sudah saya dampingi, saya rayu, ayo ikut bermain, belajar bareng temannya, nggak mau. Bahkan ini kalau berangkat sekolah itu siang, jam 8, padahal awal-awal masuk sekolah dulu berangkat kasih, ini kok siang. Itu seneng banget, Kuning. Kalau ya mohon maaf nih, kadang saya di kelas bawa HP saya diminta, langsung ceria kalau ada HP, Kuning. Seperti itu ya. Bisa. Iya. Selain ke anaknya mungkin atau ke temannya atau ibunya mungkin yang antar sudah Bu Eka tanyakan. Iya, Masalah anak. namanya sudah saya tanyakan. Bapaknya pergi keluar kota, Seperti itu. iya, jadi Mungkin kangen namanya kepengen anak. iya, kepengen bermain sama bapaknya nggak ada, ibunya repot, punya adik kecil. Tapi tidak bekerja ibunya. Tidak sih di rumah, akhirnya dikasihnya HP, kepengennya HP yang baik, katanya Kuning. Iya, itu ya mungkin anak jadi teralihkan ke HP ya. Iya, ketika HP-nya diminta jadi murung seperti itu terbawa ke sekolah. Iya, langkah yang Bu Eka lakukan untuk menghadapi atau menangani murid ibu yang seperti ini apa itu Bu? Iya, saya kan di kelas sudah sendiri ya, dan Iya. di kelas lain juga. Apa kita kurang pembelajaran kurang menarik, tapi anak yang lain senang mau Iya, berkegiatan. iya, itu ya. Bahkan di praliterasi membaca, terus mau menulis di buku abjad. Aku juga awalnya dulu ini anak mau Kuning, tapi nggak tahu kenapa ini akhir ini dirayu-rayu nggak mau. Ya itu, saya menyediakan berusaha nih, ragam bermain, ragam belajar, nggak mau. Terus saya lihat sama ibunya itu, Bu. Bagaimana pula, tolong ini kalau jemput ke sini jangan bawa HP, soalnya jemput ke sekolah bawa Iya. HP. Ini anak ini langsung HP-nya mana, bahkan sampai naik motor itu HP-nya tetap dipegang di Berarti sini. langsung yang diminta HP-nya ya, bukan ibunya yang ditanyakan ibu ya. Iya, iya. Kalau ya Bu Eka selain pendekatan tadi dengan ibunya ya yang sudah Bu Eka sudah ajak ngobrol, kira-kira pendekatan apa lagi yang mau Bu Eka lakukan? Ini saya jadi kepengen ini undang musik orang langsung ke sini ini. Iya, bagus Bagaimana cara idenya. menangani anak ini, soalnya saya kepengen banget ya, hati saya bicara langsung sama ibunya. Bagaimana kalau ke sekolah jangan bawa HP, atau di rumah
tapi kok saya nggak enak gue badan kok kayak nih. Jadi Iya, nanti iya. ketika mungkin kalau psikolog kesini nanti parenting lah bersama-sama, gak nyusewu nggak ke tertujuannya satu anak tersebut kan bisa dalam satu sekolahan sekaligus seperti itu. Mungkin semua itu parenting. Ya parenting dulu pernah parenting tentang bagaimana pola asuh ibu di rumah untuk kecerdasan anak. Ini saya kepenginnya parenting bagaimana menangani anak yang ketergantungan gadget. Iya, parenting tentang kecanduan gadget ya. Memang itu sekarang sudah apa ya, hal yang setiap hari kita temui ya. Tidak hanya mungkin murid kita, kadang bahkan anak kita pun seperti itu ya. Sesuatu yang sangat menarik yang Bu Eka rencanakan. Apakah Ibu bisa menceritakan kembali tadi yang rencana dari awal yang akan dilakukan? Iya, saya pengennya terus melakukan pendekatan bersama anak Ya, ini, pendekatan, caranya baik. biar ya setidaknya pendekatannya juga saya jangan bawa apa ke kelasnya Iya, gitu iya, kan. iya. Iya, namanya guru ya, digugu dan ditiru kita sebagai contoh. Iya, terus ya Contoh nyata. ya sama ibunya merayu pelan-pelan lah. Oke. Gimana ketika ke sekolah juga jemputnya jangan bawa HP. Terus Berarti yang ada ketiga itu contoh sama dari ibu ya. sama psikolog nanti. Psikolog yang ahlinya ya, yang bisa mengetahui tentang kejiwaan anak ini ya, tuntutan seorang siswa. Atau mungkin anak ini sebenarnya butuh perhatian dari bapaknya karena mungkin bapaknya tidak di rumah. Itu pernahkah disampaikan oleh ibunya? Butuh ini sih bermainnya mau sama siapa, hanya bermain sama HP. Seperti itu ya, iya. Iya, oke. Kemudian komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana Bu Eka ini? Ini secepatnya lah, saya nanti mengatur waktu mungkin di awal bulan atau ya biasanya kami mengadakan parenting, secepatnya saya ngomong di psikolog ini. Iya. Iya, saya juga pengen belajar banyak ini bagaimana menangani anak yang ketergantungan HP dengan cara yang terbaik ya. Iya. Berarti tadi minta bantuan wali murid atau ibunya nih, kemudian psikolog. Adakah bantuan yang lain dari lingkungan atau mungkin dari rekan guru yang lain yang Bu Eka bisa? Ya saya rasa di kelas yang lain juga sama Sama seperti itu ini ya, ya. masalahnya sudah hampir sama ya, cecet. Nah itu memang kan yang begitu. Psikolog tadi. Iya. Oke. Itu ide yang bagus ya yang Bu Eka sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Eka rencanakan, Bu Eka planning bisa berjalan dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik juga dan mendapatkan penerimaan yang baik dari wali muridnya Bu Eka. Selamat bekerja, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Mungkin ada yang agak lepas sedikit atau masih ada beban yang mau di Sudah lega Bunda. Iya, Nanti saya harus segera bertindak memang ya Oke. kalau punya masalah jangan diumpet. betul paling tidak dibicarakan dengan teman ya supaya Terima tidak kasih Bu. menggantiannya. Kak, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Semoga sukses, sehat-sehat selalu, anak-anak juga menjadi anak yang baik. Amin. Baik Bu Ning, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Bu Ning dengan coaching ya. Ada beberapa catatan dari saya, namun sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Ning? Oke, mau Desi? Ya. Baik Bu Ning, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dengan coaching tadi? Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ning? Oke. Yang sudah saya terapkan tadi ketika melakukan coach yaitu prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi coaching. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan terbuka. Itu. Baik Bu Ning, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sesuai dengan hasil catatan saya. Dari catatan saya tadi Ibu sudah menggunakan prinsip kemitraan
kemitraan. Ini terbukti tadi Ibu sudah melakukan percakapan, sudah merasa setara ya, tidak ada perbedaan. Kemudian dari prinsip kreatif, proses kreatif, Ibu juga sudah menggali dari kreativitas coaching. Kemudian Ibu juga tadi sudah memaksimalkan potensi coaching, terbukti tadi coaching sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian dari percakapan tadi juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian Ibu juga telah menerapkan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab coaching yang bisa terjadi. Alhamdulillah, gambaran secara umum Ibu sudah melakukan percakapan coaching umum ya. Kemudian yang kedua Bu Ning, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari proses coaching tadi? Ya, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Desi. Ya, ketika tadi coaching ada sedikit unek-unek, seharusnya saya menggunakan teknik stop, ya, agar coaching lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya. Nah, ini yang belum saya terapkan tadi, agak terlewat Desi. Baik, ya Bu Ning, kehadiran penuh yang Ibu harapkan akan Ibu kembangkan di diri Ibu ya, nanti dan di proses berikutnya. Saya hanya bisa mendoakan semoga teknik ini bisa dikembangkan dan maksimalkan dalam diri Ibu, juga kompetensi lainnya yang masih bisa terus untuk dimaksimalkan. Semoga proses ini bisa diterapkan Bu Ning. Tentunya dalam pelayanan coaching ini kita bisa berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta teruslah untuk dilaksanakan. Terima kasih Bu Ning, ini sebuah proses yang sangat luar biasa ya. Kemudian semoga hal ini bisa berdampak baik ke depannya dari ini. Terima kasih Bu Ning, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ning. Baik, Eka, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer. Eka yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Nah, namun sebelum Ibu memulai coachingnya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya terkait dengan rutin penilaian dalam observasi saya. Yang pertama, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang seorang coach. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Ibu juga diharapkan memiliki kompetensi diri coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Yang ketiga, saya juga berharap nanti ketika percakapan coaching, Bu Eka bisa menerapkan alur tirta yang diawali dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya apa, yang ketiga rencana, yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, itu rubrik yang penilaian yang saya gunakan dalam observasi. Bagaimana, bisa dipahami, Bu Eka? Iya, bisa. Oke, monggo silakan Bu Eka untuk melakukan coaching dengan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah, kabar baik.
sepertinya tidak seperti biasanya ini. Ada sesuatu mungkin Bu Desi? Di mereka kebetulan tadi saya menghubungi Bu Eka, terus sebetulnya mau ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke mereka. Baik-baik. Jadi tujuan percakapan kita kali ini kira-kira Bu Desi ini ingin sesuatu yang dihasilkan apa Bu Desi? Percakapan ini saya harapkan bisa nantinya merubah karakter serta didik Bu. Jadi menjadikan dia bukan sesuatu kebiasaan yang nantinya akan menjadi disiplin positif bagi dirinya. Iya, iya, iya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu nih untuk mencapai dari tujuan percakapan kita hari ini? Coba ceritakan ke saya Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Eka. Sebetulnya banyak hal yang ingin saya ceritakan ke Bu Eka terkait salah satu murid saya Bu di kelas, kebetulan saya sebagai wali kelas nih kadang merasa bingung harus apain lagi, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi dia, kemudian untuk bisa memperbaiki karakter dia. Jadi terkadang dia itu sering terlambat ke sekolah, kemudian kadang juga sesekali tidak masuk. Kalaupun berangkat ke sekolah, tapi berada di sekolah hanya tidak mau masuk ke kelas. Nah ini yang kadang menjadikan saya harus bagaimana untuk menghadapi anak tersebut atau untuk menjadikan dia lebih baik lagi. Kadang kalau bergaul dengan teman, kalau misalkan ada sesuatu yang nggak berkenan dengan dirinya, kemudian dia bersikap emosional atau temperamental. Lalu kira-kira itu apa saja yang membuat Bu Desi resah atau tidak nyaman? Ya, itu yang tadi saya sampaikan tadi Bu. Kadang hal-hal yang dilakukan oleh dia itu menjadikan saya seperti menjadikan PR besar buat saya untuk bisa menjadikan dia anak yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi dia terbilang sangat istimewa. Ya, bisa jadi banyak faktor yang menjadikan dia bersikap seperti itu, yang pastinya mungkin karena adanya perhatian dari keluarga. Jadi walaupun dia ada orang tua, tapi awalnya dia itu mengikuti saudaranya, artinya tidak dengan keluarga kecilnya. Kemudian dia mencoba untuk mencari hal-hal yang mungkin dia nggak dapat di rumahnya, ke teman-temannya, ke komunitas. Yang saya khawatirkan dia itu akan bergaul dengan hal-hal yang negatif yang menjadikan dia malah tidak untuk berubah lebih baik, tapi dikhawatirkan malah menjadi tidak. Iya, baik Bu Desi. Kira-kira ini dari skala 1 sampai 10, sekarang ini posisi Bu Desi untuk mencapai tujuan dari percakapan ini itu sudah di skala berapa Bu Desi? Dan dari hal yang saya lakukan, saya masih sekitar baru skala 7 Bu. Ya, makanya tadi saya bilang ke Bu Eka, saya bingung harus bagaimana lagi. Dan sudah dilakukan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu saya untuk melakukan hal-hal menjadikan yang lebih baik, tapi terkadang dia melakukan hal yang sama. Iya, baik, saya paham dengan posisi Bu Desi. Lalu kira-kira selama ini Ibu Desi sudah melakukan hal apa saja itu? Ya, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu saya lakukan pendekatan terhadap anaknya itu. Saya panggil anaknya, kemudian saya tanya dari hati ke hati apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, kemudian alasan mengapa dia melakukan seperti itu. Jadi belas ketika restitusi sudah berusaha saya lakukan Bu. Kemudian selain ke anaknya, saya mencoba untuk melakukan pendekatan juga dengan orang tuanya, dengan keluarganya, pihak-pihak yang saya anggap bisa untuk membuat dia atau tidak mempengaruhi, tapi paling tidak menjadikan dia akan menjadi lebih baik. Kemudian dengan pihak sekolah Bu, terkait tadi dengan orang tua, saya pun tidak lepas dari peran dari Bapak Ibu guru yang ada di kelas atau guru mapel, dan juga dengan BK. Dengan BK saya sudah melakukan beberapa kali visit, termasuk juga mengundang orang tua datang ke sekolah. Dan satu lagi yang alhamdulillah betul-betul saya rasakan sebagai bentuk bagaimana untuk upaya merubah anak tersebut, yaitu saya koordinasi, saya sampaikan, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan hal ini Bu, dan alhamdulillah beliau menyambut positif apa yang
saya lakukan dan juga BK lakukan. Artinya beliau kadang juga memberikan perhatian kepada anak tersebut, kadang memanggilnya, menanyakan perkembangannya. Nah, hal ini alhamdulillah ada upaya seperti itu, anak menjadikan seperti lebih diperhatikan oleh sekolah gitu. Nah, ini saya tertarik ini dengan Bu Desi, Masya Allah, ini benar-benar dari lubuk hati ini kepengen benar-benar membuat anak ini punya disiplin positif yang bagus. Bu Desi, saya lihat dari tulus hati, memang Bu Desi sudah menuntunnya nih sesuai dengan ya kita sebagai guru nih, acuan dari filosofi Gejar Dewantoro nih Bu Desi. Ini kira-kira yang mau menjadi prioritas itu kira-kira yang mana Bu Desi? Baik Bu Eka, untuk prioritas yang tadi awal saya sampaikan, pendekatan kepada anak itu yang lebih nanti akan saya intens lakukan, karena akan menambah dia atau memotivasi dia untuk lebih semangat belajar, semangat berangkat ke sekolah, ya. Kemudian bersosialisasi dengan teman dia juga akan lebih baik lagi. Nah, kemudian prioritas itu nantinya kemudian saya hubungkan dengan orang tua. Jadi orang tuanya pun, karena waktu kita di sekolah dengan di rumah kan banyak di rumah. Artinya saya minta dari orang tua juga lebih ada perhatian. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tapi kita saling ada kerjasama untuk lebih memperhatikan. Ya, buktikan dengan adanya perhatian yang lebih, anak lebih senang, lebih semangat untuk belajar. Jadi sudah mau untuk berangkat ke sekolah, kemudian tidak terlambat masuk ke dalam kelas, mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan satu yang membanggakan lagi, dengan motivasi tersebut saya selalu menyampaikan ke dia bahwa di balik setiap manusia ada kekurangan, tapi saya yakin pastinya ada kelebihan, dan anak itu membuktikan dari kekurangan dia yang mungkin kurang aktif di sekolah, kemudian memiliki sifat yang seperti itu, tapi dia punya kemampuan dalam hal seni, terutama hal ini alhamdulillah kemarin telah mewakili sekolah, dia telah berhasil mewakili sekolah dan menjadi juara, walaupun belum menjadi juara satu, tapi paling tidak sudah ada perubahan positif dari diri. Luar biasa Bu Desi, saya suka sekali hasil percakapan kita hari ini. Lalu ada komitmen tentunya nih Bu, berapa lama ini kira-kira? Ya, komitmen kalau dari diri saya sendiri, saya niati segalanya, saya seorang guru, kemudian diberi tugas ya sebagai wali kelas, tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin mampu saya untuk bisa melakukan yang terbaik untuk murid saya, terutama yang tadi saya ceritakan ini. Kemudian saya berkomitmen untuk terus membantu dia, tidak mendampingi, tapi tidak. Bu Eka ya, Bu Eka lakukan dengan coaching. Nah, ini ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh nih? Silakan Ibu. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi dengan coaching ini sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Bu, tadi itu saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif, serta saya sudah berusaha memaksimalkan potensi dari Puji. Kemudian saya juga sudah berusaha menerapkan kompetensi inti dalam coaching, sudah saya terapkan, yaitu saya sudah tadi present, jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, hebat sekali Bu Eka. Tadi yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan dari saya ya. Dari catatan saya tadi itu juga Ibu menggunakan prinsip kemitraan, terbukti dari ketika melakukan percakapan Ibu sudah merasa setara ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, lebih pandai, atau mungkin yang tidak tahu misalnya. Bagus sekali mereka. Dari proses
prinsip proses kreatif, Ibu juga sudah menggali kreativitas dari coaching. Nah, ini Ibu sudah memaksimalkan potensi coaching, terbukti dari tadi ya, coaching sudah menemukan solusi dari masalahnya. Permasalahannya sudah coaching dapat temukan sendiri solusinya. Kemudian dari percakapan yang Ibu sudah tadi ya, sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu sudah mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan berbobot, juga dengan kehadiran penuhnya. Ini bagus sekali Bu, sudah lengkap. Ini ada kompetensi tiganya terpenuhi. Ibu juga sudah menetapkan alur cerita. Melalui percakapan tadi sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi, rencana, juga tanggung jawab coaching yang bisa tergali. Alhamdulillah ya Bu, gambaran secara umum Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan baik ya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya, insya Allah ya. Masalah juga tadi sudah terpenuhi semua untuk kompetensinya. Yang kedua, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Tadi saya ini ya, tadi kira-kira kucing saya dan agak malu nih, pengunak-unaknya seperti belum keluar semua. Mungkin ya pengunak-unaknya bisa keluar semua, tapi seharusnya saya teknik stopnya saya terapkan gitu. Seperti itu ya, berarti kedepannya ya saya menggunakan kan teknik stopnya ya jalan ya, itu bagus sekali kita membuat coaching itu merasa lebih tenang terlebih dahulu ya, supaya bisa mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya. Baik, kehadiran penuh yang Ibu harapkan akan dikembangkan juga, atau mungkin sudah cukup dalam proses ini? ya cukup. Alhamdulillah cukup ya, berarti teknik stop saja ya yang masih perlu ditingkatkan lagi. Saya berdoa semoga apa yang Ibu kembangkan dan maksimalkan dalam diri Ibu, juga kompetensi yang lain bisa terus dimaksimalkan ya. Semoga proses itu bisa diterapkan. Tentunya dalam pelayanan coaching bisa berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya terus dilaksanakan ya Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Eka, sebuah proses yang luar biasa ya, hebat dan bagus. Semoga bisa terus berdampak baik bagi diri Bu Eka, juga bagi murid dan rekan di sekitar Bu Eka ya. Saya akhiri ya Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, tetap semangat, Tergerak, bergerak, Menggerakkan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.